Juli 2002, beberapa pemimpin tinggi di 3 provinsi ditangkap. Lalu Partai Komunis memulai kampanye menangkap lebih banyak saudara-saudari. Di gerejaku banyak yang ditangkap. Karena penangkapan terlalu intens, aku harus meninggalkan rumah, pergi ke gereja di tempat lain untuk bertugas. Bagaimana lingkungan itu? Buruk. Satu hari tak lama setelah aku ke sana, Saudari Chow tergesa-gesa menemuiku. Beberapa saudari penyebar Injil di gereja kita ditangkap semalam. Pemilik rumah yang melaporkan. Dia juga menyebut ciri-cirimu ke polisi, mengatakan kau sering ke sana, jadi kau pasti pemimpinnya. Kau kini harus berhati-hati saat keluar. Saat mendengarnya, aku kaget, kupikir semua ditangkap. Polisi pasti menyiksa dengan cara tak terbayangkan. Polisi sudah tahu ciri-ciriku. Ini pedesaan, warganya tak banyak, dan aku orang asing. Jika polisi menyelidiki, mereka mudah menemukanku. Saat kepertemuan grup, aku harus melewati kantor polisi. Iya, Jika aku terus pergi dan melaksanakan tugas, entah bahaya apa yang mungkin kuhadapi. Mereka yang ditangkap mengenalku. Bagaimana jika mereka menyerahkanku? Jika polisi tahu aku pemimpin gereja, mereka akan menyiksaku. Makin kupikirkan, makin aku takut. Tak mungkin aku tetap tinggal di sana. Jadi aku harus menemui atasanku, meminta agar dipindah ke tempat lain. Tapi lalu kupikir, masih ada petobat yang baru terima pekerjaan Tuhan dan butuh penyiraman. Jika aku pergi, mereka takkan bisa hidup bergereja. Bagaimana jika mundur? Jika aku tinggal, terlalu berbahaya bertugas di sini. Aku tak nafsu makan, tak bisa tidur nyenyak, tak berani melepas pakaian di malam hari. Karena takut polisi tiba-tiba masuk menangkapku. Meski di luar aku melaksanakan tugas, aku tak sungguh merasakan beban. Saat saudara-saudari ada masalah, aku tak mencari firman Tuhan yang relevan. Dan aku menghindari pertemuan grup. Ku tahu ini tak sesuai kehendak Tuhan, tapi aku takut dan tak berani bertugas di sana. Aku pun berdoa, minta dicerahkan dan dibimbing. Lalu aku membaca firman Tuhan. Halaman 1084. Yang ku mau sekarang kesetiaan, ketaatan, kasih, dan kesaksianmu. Meski kau tak tahu arti kesaksian atau kasih, bawa padaku dirimu seutuhnya dan serahkan satu-satunya hartamu kesetiaan dan ketaatan. Kesaksian aku mengalahkan iblis, itu kesetiaan dan ketaatan manusia dan penaklukanku pada manusia. Tugas imanmu adalah bersaksi tentangku, setia kepadaku, bukan yang lain, taat sampai akhir. amin. Sebelum ku mulai langkah selanjutnya, bagaimana kesaksianmu tentangku? Bagaimana kesetiaan dan ketaatanmu kepadaku? Kau akan mengabdikan seluruh kesetiaan atau menyerah? Amin. Ada satu lagi. Halaman 1309. Setiap kalian yakin sudah sangat sesuai denganku. Jika demikian, untuk siapakah bukti sekuat itu? Kalian yakin punya ketulusan dan kesetiaan padaku. Kalian menganggap diri baik hati, penuh welas asih, dan sangat berbakti kepadaku. Kalian mengira telah berbuat banyak untukku. Pernah membandingkannya dengan perilakumu? Pernah memikirkanku saat bicara atau bertindak?
Saat melakukan tugas, kau memikirkan kepentingan dan keselamatanmu serta keluargamu. Apa yang pernah kau lakukan yang adalah untukku? Kapan engkau pernah memikirkanku? Kapan kau mengabdi berapapun itu untukku pekerjaanku? Mana bukti kau sesuai aku? Mana kenyataan kesetiaanmu? Mana kenyataan ketaatanmu? Amin. Amin. Pertanyaan itu membuatku malu. Seakan Tuhan bertanya di depanku, mampukah kau setia di saat genting ini? Mampukah memuaskan Tuhan tanpa memikirkan kepentingan daging? Dapatkah melindungi kepentingan gereja? Ku ingat, dulu bersumpah janji di hadapannya, apapun bahaya dan sengsara yang kuhadapi, aku akan setia dalam tugas, tak memikirkan hidup matiku, dan tak pernah mengkhianati Tuhan. Tapi kini menjadi kenyataan, banyak saudara-saudari ditangkap, dan petobat yang baru menerima pekerjaan Tuhan kurang paham kebenaran. Jika tak disirami tepat waktu, mereka mungkin tertipu kebohongan PKT atau takut ditangkap, mundur, dan kehilangan kesempatan diselamatkan. Iya. Di saat genting ini, aku tak memikirkan kehendak Tuhan. Tak memikirkan saudara-saudari. Apa dapat hidup bergereja atau tidak, hanya berpikir keselamatanku. Karena takut ditangkap dan dipenjara, aku ingin kabur dari sana secepat mungkin. Menghadapi kesulitan, aku sadar aku tak setia kepada Tuhan. Aku egois dan hina. Aku merasa tak berhati nurani, jadi aku berdoa. Tuhan, aku tak memikirkan gereja di saat genting, hanya soal akan ditangkap atau tidak. Aku terlalu egois. Aku mau berpaling kepadamu dan mengandalkanmu. Amin. Amin. Aku berdoa untuk mencari dan merenungkan cara agar mampu tak jadi pengecut dan bertugas di lingkungan bahaya. Aku ingat firman-Nya. Dari semua peristiwa di jagat raya, akulah penentu keputusan. Apa ada yang tak di tanganku? Firman-Ku selalu terjadi. Siapa manusia yang dapat mengubah pikiranku? Mungkinkah perjanjian yang kubuat di bumi? Rencanaku untuk maju tak bisa dihalangi. Aku selalu hadir dalam pekerjaan dan rencana pengelolaanku. Siapakah manusia yang bisa turut campur? Bukankah aku yang membuat pengaturan ini? Tuhan itu Maha Kuasa. Tuhan berdaulat atas semua. Dan semua ada di tangan Tuhan. Polisi juga ada di tangannya, kan? Lingkungan buruk pun, tindakan PKT dahsyat sekalipun, polisi tak dapat menangkapku tanpa seizin Tuhan. Jika aku dimaksudkan untuk mengalami ini, sekalipun kabur ke tempat lain, aku pasti ditangkap. Aku selalu gentar dan takut tertangkap dan disiksa. Ini karena aku tak paham kedaulatan Tuhan yang Maha Kuasa, imanku terlalu kecil. Aku selalu dikontrol kuasa kegelapan, selalu ingin lari dari lingkungan seperti itu. Tuhan tahu tingkat pertumbuhanku serta lingkungan paling tepat agar hidupku bertumbuh. Ku harus menenangkan diri dan mengandalkan Tuhan untuk menyirami para petobat baru, memenuhi tanggung jawab dan tugasku. Meski ditangkap, itu atas seizin Tuhan, selalu ada pelajaran untukku. Iya. Yang terpenting aku sadar, lingkungan buruk yang terbaik untuk mengasah iman dan kerelaanku. Aku harus tinggal bertugas dengan baik, melewatinya bersama yang lain. Memikirkannya, hatiku tak lagi dikontrol kegelapan. Ku tak mau lagi kabur dari lingkungan ini dan merasa lega. Syukur kepada Tuhan. Bila paham kedaulatan Maha Kuasa Tuhan, kita akan beriman. Iya, Lebih mudah melewati bahaya dan kesengsaraan. syukur kepada Syukur Tuhan. kepada Tuhan. Lalu aku menyamar, terus menyirami saudara-saudariku. Saat pertemuan kulihat
Petobat baru hidup dalam kepengejutan dan ketakutan akan ditangkap. Kubaca firman tentang otoritas dan kedaulatan Tuhan bersama mereka. Ini memberi pemahaman tentang pekerjaannya, mereka pun lebih percaya diri. Satu saudari tak berani bertugas karena dianiaya dan dikekang keluarganya. Kubaca firman bersamanya, kupersekutukan pengalaman dan pemahamanku tentang cara agar setia dalam tugas. Dia memahaminya dan mulai bertugas. Itu bagus. Iya. Saat itu, aku terus mendengar saudara-saudari di sekitarku ditangkap. Tapi aku tak setakut dulu dan mampu tenang bertugas seperti biasa. Lewat pembacaan firman Tuhan, saudara-saudari paham kebenaran, yakin kepada Tuhan. Kehidupan bergereja berangsur normal. Syukur kepada Tuhan, itu bimbingan dan berkat-Nya. Iya, lewat ini kulihat kedaulatan dan berkat Tuhan yang Maha Kuasa. Aku pun lebih percaya diri dalam bertugas, sesuatu yang sangat kusyukuri. Syukur kepada Tuhan. Usai melewati masa itu, aku merasa mendapat tingkat pertumbuhan dan iman. Tapi saat fakta menyingkapku, aku sadar imanku terlalu kecil. Suatu hari, tahun 2003, Saudari Wang tergesa-gesa menemuiku. Berkata dengan panik, pemimpin beberapa gereja ditangkap polisi saat pertemuan. Salah satunya Xiao He tak tahan disiksa dan menjadi Yudas. Kini dia membawa polisi ke rumah saudara-saudari. Xiao He kenal betul situasi gereja-gereja ini. Kita harus mengabari mereka untuk cepat menangani akibatnya. Saat mendengarnya, aku bingung dan gugup. Pemimpin beberapa gereja ditangkap dan Xiao He menjadi Yudas. Kini tempat itu jadi lebih berbahaya. Xiao He tahu alamat rumahku. Dia tahu rumah orang yang kutumpangi dan kenal gerejaku. Akankah dia bawa polisi untuk mengenaliku? Saat itu pemilik rumah telah memberikan ciri-ciri fisikku. Jika tertangkap, aku pasti akan disiksa. Mereka kejam ke orang percaya. Mereka bisa saja membunuh kami. Jika jatuh ke tangan mereka, aku akan disiksa kejam. Aku mendengar bahwa setelah seorang pemimpin ditangkap, dia disetrum. Disiksa beragam cara. Matanya dilukai polisi dengan sol sepatu. Dipaksa makan kotoran dari toilet, diinterogasi sampai lebih dari 70 hari. Makin kupikirkan, aku makin takut. Aku ingin meminta orang lain yang mengabari mereka. Tapi kupikir, hanya aku yang tahu tempat para diaken gereja. Jika tak kukabari tepat waktu, akan ada lebih banyak yang ditangkap. Artinya, mereka akan disiksa. Artinya aku melakukan perbuatan jahat di hadapan Tuhan. Itu akan membebani nuraniku seumur hidup. Iya. Aku segera menyamar, menaiki sepeda ke gereja terdekat. Di jalan, meski sudah lama, aku tak bisa tenang. Tiba-tiba aku ingat Xiao He tahu tentang tempat buku-buku disimpan. Itu juga harus segera dipindahkan. Tapi kini, polisi dibawa untuk mengidentifikasi saudara-saudari. Jika aku memindahkan buku dan tertangkap, polisi takkan bersikap lunak terhadapku. Dalam interogasi, mereka pasti akan menyiksaku. Aku bahkan mungkin akan mati. Memindahkan buku terlalu berbahaya. Aku ingin orang lain yang ke sana. Tapi lalu aku ingat firman Tuhan. Halaman 1252. Kini yang diminta untuk kau capai bukanlah tuntutan tambahan, tapi tugas manusia. Harus dilakukan semua orang. Jika kau tak mampu melakukan tugas atau melakukannya dengan baik, kau mengundang masalah dan membahayakan diri, kan? Kenapa masih berharap masa depan dan prospek? Tuhan bekerja untuk kebaikan manusia. Manusia bekerja sama untuk pengelolaan Tuhan.
Usai Tuhan melakukan pekerjaannya, manusia dituntut menerapkannya tanpa lelah dan bekerja sama dengan Tuhan. Manusia tak boleh membatasi diri, harus mempersembahkan kesetiaan, tak boleh puas dengan gagasan, atau pasif menunggu ajal. Tuhan bisa berkorban. Mengapa manusia tak bisa memberi kesetiaannya? Tuhan berdedikasi, lalu mengapa manusia tak bisa bekerja sama? Tuhan bekerja bagi manusia. Mengapa manusia tak mampu melakukan tugas untuk pengelolaan Tuhan? Kerja Tuhan sudah sejauh ini. Kalian lihat dan dengar, tapi tak bertindak. Orang semacam ini objek pembinasaan, kan? Tuhan mengabdikan semua untuk manusia. Lalu mengapa kini manusia tak bisa sungguh-sungguh bertugas? Bagi Tuhan, pekerjaan dan pengelolaannya itu yang terpenting. Bagi manusia, menerapkan firman, memenuhi tuntutannya itu yang utama. Kalian harus memahami ini. Iya, Amin. amin. Saat kurenungkan, aku merasa bersalah. Meski tempat ini berbahaya, pekerjaan gereja lebih penting, juga melindungi buku-buku dan saudara-saudariku. Sebagai pemimpin, aku harus memikirkan beban Tuhan, memenuhi tanggung jawab dan tugasku. Iya, Yang lain telah membahayakan nyawa, membawa buku-buku firman Tuhan ke sini untuk dibaca yang lain. Firman Tuhan sumber hidup umat pilihannya. Apapun risikonya, aku harus melindungi buku-buku itu. Ini yang bisa dianggap setia kepadanya. iya, Namun aku sangat egois dan hina. Di saat genting, yang kupikirkan kepentingan dan keuntunganku sama sekali bukan pekerjaan gereja. Bagaimana aku bisa disebut setia? Aku ingat murid dan rasul Tuhan Yesus. Untuk menyebarkan Injil Tuhan, mereka dianiaya penguasa dan otoritas. Ada yang dirajam sampai mati, dibakar sampai mati, ditarik oleh kuda. Demi amanat Tuhan, mereka mengorbankan hidup, menghasilkan kesaksian indah baginya, itu berkenan baginya. Hidup mereka berharga dan bermakna. amin. Aku dengar banyak firman Tuhan, terima asupan kebenaran, tapi aku tetap tak memikirkan kehendaknya. Berada di lingkungan yang buruk, aku takut mati, tak mampu melindungi gereja. Aku tak punya nurani dan kemanusiaan. Usai mengabari yang lain dan kembali, aku membaca firman Tuhan yang lain. Di negeri Naga Merah, aku melakukan tahap pekerjaan yang tak terselami manusia, sehingga mereka terombang-ambing ditiup angin. Lalu, diam-diam banyak yang terbawa angin. Inilah tempat pengirikan yang hendak kubersihkan. Inilah dambaan dan rencanaku. Banyak orang fasik menyelinap masuk saat aku bekerja, tapi tak terburu-buru kuusir. Sebaliknya akan kuserakan di saat yang tepat. Baru setelahnya aku menjadi sumber kehidupan, sehingga yang sungguh mengasihiku akan menerima buah ara dan keharuman bakung dariku. Amin. Amin. Dari situ aku paham. Ada hikmat Tuhan dalam pekerjaannya di negeri Naga Merah di akhir zaman. Penangkapan dan penganiayaan oleh PKT menyingkap dan menguji setiap orang percaya. Iya, Ada yang tak berani percaya karena pengecut. Ada yang takut ditangkap jadi tak bertugas. Juga ada yang tak tahan disiksa lalu mengkhianati Tuhan menjadi Yudas. Mereka disingkapkan sebagai lalang dan sekam dan harus disingkirkan Tuhan. iya, Namun saudara-saudari lain, seburuk apapun lingkungan tetap tekun dalam bertugas dan melindungi gereja.
Meski ditangkap dan disiksa, mereka pilih mati daripada menjadi Yudas. Mereka mengandalkan firman Tuhan dan berdiri teguh dalam kesaksian mereka serta iman dan kasihnya disempurnakan. Mereka sungguh percaya dan setia kepada Tuhan. Amin. Pelayanan naga merah menyingkap orang percaya sejati dan palsu, juga lalang dan gandum di gereja, serta membagi orang menurut jenisnya. Syukur kepada Tuhan. Kulihat bijaksananya pekerjaan Tuhan. Iya. Kini pemimpin beberapa gereja ditangkap, seseorang menjadi Yudas. Dari luar tampaknya tak baik. Namun lewat lingkungan ini, penjahat yang menyusup ke gereja tersingkap. Sehingga kami mendapat kearifan. Itu juga ujian untuk melihat iman dan kesetiaanku pada Tuhan. Aku tak boleh egois dan hina juga hanya hidup untuk diri sendiri. Meski lingkungan berbahaya atau aku akan ditangkap atau tidak, aku harus mengandalkan Tuhan dan mencari cara memindahkan buku-buku firman Tuhan ke tempat aman. Iya. Lalu aku membahas pemindahannya dengan saudari yang menerimaku di rumahnya. Karena Syauhe tahu kebanyakan rumah saudara-saudari, kami tak dapat menemukan tempat cocok untuk buku-buku itu. Kami berdoa dan memohon agar Tuhan membukakan jalan bagi kami. Lalu saudari itu ingat dia punya kerabat baik yang dapat diandalkan. Kami dapat sementara menyimpannya di rumahnya. Syukur kepada Tuhan. Dia benar-benar membukakan jalan. Iya, saat itu aku sangat bersyukur. Tapi saat kupikirkan bahwa aku masih harus memindahkannya, aku masih agak cemas. Ini bukan 1 atau 2, tapi berkotak-kotak. Jika tertangkap, aku akan dihukum sampai 10 tahun. Kalau aku disiksa dan dibunuh, ini membuatku makin takut. Jadi aku berdoa kepada Tuhan. Lalu kubaca dalam firman Tuhan, "Jangan takutkan apapun. Sebanyak apapun kesulitan dan bahaya, kau akan tenang di hadapanku. Tak terhalang rintangan apapun sehingga kehendakku terlaksana. Ini tugasmu. Amin. Kau harus bertahan. Siap melepas semua, korbankan diri seutuhnya, dan ikut aku. Ini saatnya aku mengujimu. Akankah kau beri kesetiaanmu? Mampukah kau setia sampai akhir? Jangan takut. Dengan dukunganku, siapa mampu menghalangi?" Firman-Nya memberiku keyakinan dan kekuatan. Dengan dukungannya, apa yang kutakutkan? Hidupku di tangan Tuhan, dan iblis tak bisa apa-apa tanpa izin Tuhan. Meski ditangkap, dipukuli sampai mati, bersaksi bagi Tuhan akan sangat berarti. Amin. Syukur kepada Tuhan. Iya. Meski yang menjadi Yudas bisa selamat sementara, mereka mengkhianati yang lain. Bahkan melayani iblis, membawa polisi menangkap mereka. Mereka menyinggung watak Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh mereka akan mengalami hukuman kekal. Seperti kata Tuhan Yesus, yang ingin menyelamatkan nyawa akan kehilangan nyawa. Namun yang kehilangan nyawa karena aku akan hidup. Amin. Mati syahid demi Tuhan sungguh berarti dan Tuhan mengenangnya. Meski tubuh mati, jiwa tak mati. Jika aku takut mati dan tak lekas memindahkan buku-buku firman Tuhan, meskipun bisa memperpanjang nyawa, aku tak punya martabat. Dan aku akan seperti mayat hidup dan itu memalukan. Iya. Aku ingat Petrus. Usai ditangkap, Petrus kabur dari Yerusalem. Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya dan berkata dia akan disalib lagi untuknya. Petrus paham kehendak Tuhan dan sangat menyesal, jadi dia pun kembali ke penjara. Dia tidak punya keraguan. Dan akhirnya disalib terbalik menjadi kesaksian indah yang menggema. Iya. Dengan ini, aku merasa terilhami dan yakin. Napasku diberi oleh Tuhan, hidupku juga diberi Tuhan. Meski bahaya, buku firman Tuhan harus kupindahkan. Meski ditangkap, dipukul sampai mati,
takkan kutunduk pada iblis menjadi Yudas. Hmm. Lalu kami mengemasi buku-buku itu dan membawanya ke tempat kerabatnya. Di jalan, sebuah mobil polisi melewati kami sangat lambat, dan polisi mengawasi kami. Saat itu jantungku seperti copot dan kakiku lemas. Kupikir, apa dia lihat kami membawa buku firman Tuhan, dia mau menangkap kami? Aku terus memohon pada Tuhan. Tiba-tiba aku ingat firman Tuhan. Saat manusia siap mengorbankan nyawa, semua jadi tak penting. Tak ada yang bisa kalahkan mereka. Apa yang lebih penting dari nyawa? Amin. Sungguh, jika siap pertaruhkan nyawa, kita takkan terkekang. Meski ditangkap atau dipukuli sampai mati syahid bagi Tuhan akan dikenang olehnya. Dengan bimbingan firman Tuhan, aku pun merasa tenang. Ditangkap atau tidak, aku tunduk pada kedaulatan Tuhan. Saat itu, mobil polisi itu perlahan pergi. Syukur kepada Tuhan. Sungguh perlindungan Tuhan. Ya, aku tak bisa berhenti bersyukur. Lalu aku dan saudariku bisa memindahkan semua buku firman Tuhan. Itu bagus. Setelahnya, kurasakan kedamaian dan kelegaan luar biasa. Syukur kepada Tuhan. Percaya Tuhan dan bertugas di Tiongkok membuat kami bisa ditangkap kapan saja. Menghadapi kesulitan, tingkat pertumbuhanku terlalu rendah dan kesetiaanku terlalu kecil. Firman-Nya lah yang terus menuntunku melewati masa sulit. Berkat kedaulatan dan perbuatan Tuhan yang Maha Kuasa, aku semakin percaya. Aku dapat bertugas melindungi kepentingan gereja dan lebih setia adalah berkat penghakiman dan penyingkapan firman-Nya. Syukur kepada Tuhan yang Maha Syukur Kuasa. kepada Tuhan. Pengalamanmu memberiku jalan penerapan.